Kang Deddy Mulyadi adalah fenomena, hadirnya selalu dinantikan orang. Jika datang, ia diburu dan dikerubuti, layaknya selebriti, bahkan lebih dari sekedar selebriti. Di panggung sejarah tokoh politik Republik ini, kita menemukan model baru, seorang manusia biasa yang begitu dikenal dan dikagumi. Kalau Kang Deddy Mulyadi hadir, lautan manusia mengitarinya, berebut salaman, rebutan menyapa, dan rebutan ingin bersuah foto bersama. Bahkan kalau kita sedikit memperbandingkan dengan tokoh-tokoh politik atau artis, jarang menemukan antusiasme warga atau orang seperti kepada Kang Deddy Mulyadi. Di balik fenomena, memang sesungguhnya Kang Deddy Mulyadi adalah noumena, bahwa sosoknya memiliki daya magnet, daya pikat, dan dangiang bagi siapapun. Kang Deddy Mulyadi memang perpaduan antara fenomena dan noumena. Kang Deddy Mulyadi memiliki sosok dengan segudang popularitas sekaligus juga pribadi dengan sebongkah kualitas. Kang Deddy Mulyadi menjelma menjadi begitu fenomenal. Dari seorang bupati di tanah pensiunan Purwakarta, kota kecil dan minim pendapatan, kemudian menjadi besar dan terkenal seperti sekarang ini. Kang Deddy Mulyadi pandai membranding dirinya sebab apa yang ia tampilkan adalah apa yang ia alami dengan sebenar-benarnya. Kang Deddy Mulyadi pribadi disiplin dan suka kebersihan, maka bukan lagi pencitraan saat ia memungut sampah di jalanan. Itu adalah habitual Kang Deddy Mulyadi. Itulah Kang Deddy Mulyadi yang sesungguhnya. Perilaku sederhana dan taktis yang menjadi kebiasaan sehari-hari Kang Deddy Mulyadi itu lantas menjadi fenomenal lantaran dukungan media digital. Namun ingat, jika orang mendadak membangun citra dirinya untuk sekedar tujuan jangka pendek, pastilah umurnya juga pendek. Nama baiknya meledak dalam sekejap, namun di saat yang sama lenyap pula dalam waktu yang singkat. Kita amati, YouTube hanyalah wahana yang kebetulan dipakai oleh Kang Deddy Mulyadi dalam perjalanan hidupnya. Kemudian KDM memanfaatkan untuk sekedar berbagi kebahagiaan. Boleh pamer? Tentu saja. Bahkan Tuhan dalam surat Ad-Duha saja membolehkan kita mempromosikan jika kita mendapati kenikmatan atau kebahagiaan. Fa'amma bini'mati rabbika fahaddits. Kini Kang Deddy Mulyadi digandrungi banyak orang. Pergi kemanapun selalu disapa dan diteriaki. Orang langsung kenal dan familiar. Bahkan saat Kang Deddy Mulyadi hadir di acara Safari Budaya, orang sampai menjerit-jerit kegirangan saat melihat Kang Deddy Mulyadi datang. Mereka fokus dan hampir tak mengedipkan mata untuk mengamati kemana Kang Deddy Mulyadi melangkah. Bahkan kalau kita mengambil perumpamaan, katakanlah menjelang pemilu 5 tahunan, sudah lazim sebuah partai meraih simpati massa. Itu bukan hal yang sulit bagi Kang Deddy Mulyadi. Kita bisa berkaca pada sejarah perpolitikan di Indonesia. Sejak Orde Baru, menjelang pemilu atau dalam proses kampanye, elit-elit partai begitu sibuk memobilisasi massa. Mereka mengajak tetangga, warga pengangguran untuk datang ke lapangan bola. Mereka diiming-imingi nasi bungkus, uang transport termasuk kaos partai tipis dengan warna khas organisasi masing-masing partai. Untuk apa? Agar mereka hadir ke lapangan. Siapa tahu setelah mendengar juru kampanye berorasi, yang kita mobilisir itu mendapat pencerahan dan ketertarikan. Itu model strategi partai politik dalam meraih dukungan massa. Sejak Orde Baru sampai kini masih sama. Bahkan saat ini lebih gila lagi. Warga dibayar untuk memakai kaos partai dan datang dalam kumpulan massa. Mereka juga dikasih makan atau snack. Mereka antusias datang. Dan jika tidak demikian, mana ada warga yang berjubel di lapangan untuk mendengarkan orasi elit-elit partai. Tapi tunggu dulu, kita kecualikan untuk kegiatan Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi itu abnormal dalam fenomena politik terkini. Ia manusia aneh dan langka. Kang Deddy Mulyadi tidak pernah memobilisir warga untuk datang ke acara-acaranya, apalagi menawarkan transport atau nasi bungkus. Warga yang hadir berjubel itu hanya jiwa-jiwa ikhlas. Jiwa merekalah yang menggerakkan kakinya untuk melangkah. Bahkan sesungguhnya kalau diceritakan hasil investigasi dengan para panitia penyelenggara acara Kang Deddy Mulyadi, mereka hanya mengandalkan selebaran di Instagram, Facebook, atau bahkan ajakan Kang Deddy Mulyadi lewat rekaman sebuah video yang ia unggah.
Atau sesekali panitia membuat flyer atau selebaran lalu difotokopi dan ditempel di area sekitar lokasi. Itu upaya mewah Kang Deddy Mulyadi dalam menghadirkan lautan manusia dalam setiap panggung-panggung hiburan safari budaya khasnya. Namun apa yang terjadi? Kita saksikan sendiri puluhan ribu warga berjubel, memadati lapangan dan khusyuk mendengarkan Kang Deddy Mulyadi berpidato atau sekedar berhiburan. Suatu fenomena aneh dan menarik ditelisik dari sisi ketokohan, bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah branding itu sendiri, memiliki power senyap yang dapat menghipnotis respon dan sikap publik terhadapnya. Kang Deddy Mulyadi jika menggelar acara hanyalah berpikir soal teknis panggung, artis penghibur atau sewa sound system. Ia tidak pernah berpikir soal siapa massa yang akan datang, apalagi berusaha memobilisir orang-orang dengan upah nasi bungkus atau sekedar ganti bensin. Lalu kenapa Kang Deddy Mulyadi begitu digandrungi? Bolehlah kita gegabah membuat konklusi bahwa fenomena lautan massa yang selalu mengerubugi Kang Deddy Mulyadi itu lantaran cinta. Ya, hanya cintalah yang dapat menggerakkan kaki orang untuk melangkah, mendekat, dan berkorban, baik harta, tenaga, maupun pikiran. Karena cintalah warga berjubel dan antusias ingin bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi. Mereka hadir lantaran rasa dan perasaan. Mereka hadir lantaran cinta, suatu alasan yang sulit dan mustahil ditukar dengan uang atau sekedar nasi bungkus. Kalau selama ini kerap kita dengar pasukan nasi bungkus, maka tak keliru jika kita berkelakar bahwa Kang Deddy Mulyadi dikelilingi oleh pasukan cinta. Orang-orang dengan latar berbeda dan tak saling kenal, tergerak untuk mencintai Kang Deddy Mulyadi. Secara sederhana mustahil orang datang dari jauh, menempuh ratusan kilo jarak tempuh, menggunakan roda 4 bahkan sepeda motor, sekedar hadir dan melihat Kang Deddy Mulyadi. Tak masuk akal jika bukan karena cinta. Itu juga mungkin menjadi momentum Kang Deddy Mulyadi untuk memanen setiap amal kebaikan, setiap jejak yang pernah ia tinggalkan, setiap amaliyah yang pernah ia dermakan, setiap upaya Kang Deddy Mulyadi mencintai rakyatnya tanpa pilih kasih. Hidup ini penuh kausalitas. Kita berbuat baik, maka orang akan balas berbuat baik. Kita berbuat jahat, maka orang membalas dengan cara yang sama. Kang Deddy Mulyadi kini memanen setiap investasi cinta yang ia tanam sejak lama kepada orang lain, kepada masyarakat kecil, kepada mereka yang terzalimi, kepada mereka yang miskin dan papa, kepada yatim dan duafa yang selalu ia bela. Maka menjadi masuk akal jika gelar safari budaya Kang Deddy Mulyadi selalu diburu warga dari berbagai penjuru wilayah. Itu menandakan bahwa Kang Deddy Mulyadi benar-benar telah dicintai rakyatnya, dicintai warganya, dan dicintai sesamanya. Budak. Jalan. Mudah-mudahan.
Nanti di luar, di luar, di luar, di luar. Nanti di luar, di luar, di luar.